Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kuliah anatomi dan fisiologi tubuh manusia dengan tema yaitu sistem imun dan limfatik. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, yang pertama mengetahui tentang sistem pertahanan tubuh manusia. Yang kedua, yaitu mengetahui tentang sistem limfatik. Kalau kita berbicara tentang sistem imun, maka ada dua hal yang umum yang akan terbahas. Imun sendiri ya sering dimaknai sebagai daya tahan tubuh. Sedangkan sistem limfatik umumnya memang terkait dengan sistem kardiovaskular, karena ia merupakan bagian atau cadangan dari sistem kardiovaskular atau darah. Namun, fungsi lainnya yaitu untuk membantu memproteksi tubuh dari kondisi-kondisi yang mengganggu tubuh ataupun perlindungan. Nah, sistem imun sendiri dapat kita lihat dalam gambar ini ada beberapa istilah ya. Saya urutkan dari sebelah kiri, misalkan membran mukosa, kemudian ada kulit, ya. Begitu juga di sana ada beberapa bagian yang termasuk dalam sistem limfatik, ya. Ada timus, ada sumsum tulang merah, gitu ya. Kemudian tonsil, bahkan ke nodus limfa dan juga pembuluh darah yang kemudian terkait dengan pembuluh darah limfatik. Yang pertama, kita akan bahas pertahanan tubuh atau daya tahan tubuh. Secara umum, pertahanan tubuh manusia ini dibagi menjadi dua, yaitu pertahanan tubuh atau disebut dengan respon non-spesifik, dan yang kedua adalah respon spesifik. Nah, pertahanan tubuh dalam kondisi apa? Tentu pertahanan tubuh untuk menghindari dari segala kerusakan yang diakibatkan oleh patogen. Apa itu patogen? Segala hal mikroorganisme yang dapat mengganggu kestabilan di dalam tubuh manusia, ya, yang kita kenal bakteri, virus, jamur, ya, dan mikroorganisme yang mampu ya menyerang tubuh manusia. Nah, maka dengan pertahanan tubuh ini dapat menangkal atau meminimalisir pengaruh buruk dari serangan-serangan patogen. Nah, apa itu respon non-spesifik? Karakteristiknya yaitu mulai dari pertahanan yang dilakukan oleh tubuh dalam bentuk fisik, kimiawi, dan yang menjadi karakteristik ya khusus tidak memiliki memori. Kemudian yang kedua, respon spesifik ya sistem imun ya terhadap infeksi dengan melibatkan dua jenis limfosit. Nah, nanti akan kita bahas yaitu limfosit T dan limfosit B, dan tentunya respon spesifik sesuai dengan namanya, maka ia memiliki memori atau ingatan ketika nantinya terjadi serangan patogen yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, respon non-spesifik dapat kita bagi menjadi dua, ya. Yang pertama yaitu pertahanan tubuh lapis pertama dan pertahanan tubuh lapis kedua. Dalam beberapa referensi, pertahanan tubuh lapis ketiga itulah yang disebut dengan respon spesifik. Ya, ada yang baginya menjadi non-spesifik dan spesifik, ada yang baginya kemudian dengan layer atau lapisan pertama, kedua, dan ketiga. Ketiga itulah nanti yang dibahas sebagai respon spesifik. Nah, pertahanan tubuh lapis pertama apa saja? Terdiri dari kulit. Nah, kulit ini adalah organ terbesar dalam tubuh karena ia menutupi seluruh tubuh manusia, yang di sini ia berperan sebagai proteksi perlindungan tubuh pertama karena garis terdepan. Kemudian juga kita kenal dengan membran mukosa, ya, yaitu lapisan yang kemudian ia juga dapat mengeluarkan sekret atau lendir sebagai perlindungan tubuh. Kemudian contoh lainnya adalah mukosa lambung, yang kita tahu di mukosa lambung kemudian dapat mensekresikan asam klorida
ya, yang kemudian dapat menghancurkan ya atau melumpuhkan mikroorganisme atau patogen yang masuk ke dalam saluran pencernaan. Kemudian ada ludah, ya di samping ludah ini membantu dalam proses menelan makanan, namun di dalamnya ada enzim-enzim ya yang berperan. Kalau tadi kita kembali pertahanan secara kimiawi untuk menangkal patogen yang masuk ke dalam tubuh. Nah, contoh lain adalah air mata, ya yang kita tahu sebagai pembersih ya mata dari segala kotoran, debu ya atau patogen yang masuk melalui bagian mata. Inilah yang disebut dengan pertahanan tubuh lapis pertama. Kemudian yang kedua, pertahanan tubuh lapis kedua. Nah, ada beberapa istilah. Jadi kalau kita istilahkan ketika lapis pertama tidak mampu melawan patogen atau kewalahan ya atau kemudian terlalu kuatnya patogen tersebut, maka ia akan sampai ke lapis kedua. Nah, lapis kedua ada beberapa istilah. Yang pertama fagositosis, ya, kemudian sel natural killer, kemudian ada protein antimikroba sampai terjadinya inflamasi. Nah, ini yang dapat kita lihat mekanisme pertahanan tubuh non spesifik, ya, yaitu lapisan kulit dan membran mukosa. Dapat kita lihat ya dalam pembahasan kulit kita bisa lihat ada lapisan-lapisannya, ya, yang itu dengan peran-perannya gitu ya. Di sana ada kelenjar keringat ya, kemudian kelenjar minyak gitu ya. Itu bagian dari kulit yang membantu pertahanan tubuh melalui mekanisme fisik. Kemudian membran mukosa demikian juga ya, yang ia berada di dalam organ dalam tubuh manusia ya. Kalau tadi kulit langsung berbatasan ya atau kemudian langsung berhadapan dengan dunia luar, sedangkan membran mukosa umumnya ya dia berada dalam saluran di dalam tubuh manusia, yang ia juga berperan ketika sudah ada benda asing masuk membantu mempertahankan tubuh dari benda asing tersebut. Nah, tadi kita menyinggung tentang fagositosis. Apa itu fagositosis? Yaitu bagian dari pertahanan tubuh lapis kedua, khususnya diperankan oleh sel darah merah atau leukosit yang memiliki kemampuan menelan, mencerna, ya, dan menghancurkan mikroba dan materi asing atau benda asing tadi. Nah, contohnya apa saja fagositosis ya yang umum ada di leukosit ya atau jenis-jenis leukosit yang mampu memerankan fungsi fagositosis, yaitu ada makrofag, neutrofil, dan eosinofil. Nah, meskipun catatannya ya eosinofil salah satu fagositosis dengan kemampuan yang lemah, namun ia penting melawan mikroorganisme khususnya patogen dalam bentuk cacing. Nah, bagaimana proses dari fagositosis sendiri? Ini dapat kita lihat dalam gambar ini. Ya, tadi jenis nilai leukosit, nah, tergantung apa makrofag, ya, eosinofil, ataupun juga tadi neutrofil. Ketika ada bakteri, dicontohkan di sini salah satu patogen, kemudian ia mampu mencerna. Kita lihat warna merah di sini diibaratkan sebagai bakteri kecil, kemudian leukosit ya membentuk pertahanan sedemikian rupa, kemudian ia menelan, memasukkan ya ke dalam tubuhnya, kemudian dicerna, dihancurkan, dieliminasi, dan sisanya dikeluarkan lagi sebagai bagian yang sudah lumpuh atau sudah dicerna. Nah, selanjutnya kita akan bahas respon spesifik. Tadi dijelaskan di awal, melibatkan dua jenis limfosit. Ya, yang pertama adalah limfosit B atau kita kenal dengan sel B. Kemudian yang kedua adalah limfosit T atau sel T. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana peran dari limfosit B, yaitu menghasilkan antibodi. Dan ia dapat membentuk kembali menjadi dua jenis limfosit B, yaitu sel B plasma dan sel B memori. Nah, di sini kita bisa lihat ya respon spesifik ini tentunya ia dapat membentuk sebuah memori. Nah, sedangkan sel T ia tidak dapat membentuk antibodi. Namun ia terbagi menjadi 4 jenis. Baik itu sel T memori, ada sel T sitotoksik, sel T helper, dan juga sel T suppressor. Nah, inilah yang dimaksud dengan spesifik, begitu mendetail, dan di dalam limfosit B ia dapat
membuat atau mengenali karena ia memiliki memori terhadap serangan dari patogen yang sebelumnya. Nah, kalau kita bicara antibodi tadi dihasilkan oleh limfosit B, ya, maka akan dibagi lagi menjadi 5 antibodi, ya. Nah, di sini kita bisa lihat dari gambar bagian kanan distribusinya di dalam tubuh, ya, mulai dari IgG, IgM, IgE dan IgD, ya. Termasuk ada juga IgA, ya, yang ia berada di beberapa organ, ya. Terlihat di sini IgG, IgM, IgE dan IgD, ya, atau IgG, ya. Ini tersebar di dalam pembuluh darah, gitu ya, di sepanjang tubuh. Namun IgA atau IgA kemudian berada di beberapa organ, khususnya di saluran pencernaan, ya, di dalam tubuh manusia. Nah, kita lihat di sini IgG, ya, dari antibody G atau istilahnya immunoglobulin G. Fungsinya adalah aktivitas opsinasi dan neutralisasi tertinggi dan terbagi menjadi beberapa kelasnya lagi, disimbolkan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian IgM produksi pertama kali saat terjadi invasi antigen. Ya, antigen ini yang biasanya dimiliki oleh patogen. Kemudian kadar naik sementara saja dan membentuk pentamer. Kemudian IgA atau IgA ekspresi di jaringan mukosa dan ia membentuk dimer setelah disekresikan. Sedangkan IgD ya, fungsinya masih samar atau belum diketahui. Nah, dan yang tidak kalah penting adalah IgA atau IgE ya, terlibat dalam reaksi alergi. Ya, jadi kita tahu alergi ini adalah respon terhadap imun, ya, yang kemudian ya memiliki sensitivitas ya terhadap suatu reaksi disebut dengan alergi. Yang berperan adalah IgE atau IgE. Nah, kalau kita melihat seperti ini, di dalam gambar ini ada innate immunity dan adaptive immunity. Ini adalah istilah lain dari pertahanan tubuh yang non-spesifik, yaitu innate, dan spesifik adalah adaptif. Ya. Atau kemudian ada istilah lain adalah imunitas bawaan, yaitu innate, dan imunitas adaptif atau imunitas yang didapat. Nah, kita lihat di sini ada beberapa. Tadi kita sempat mengenal ada natural killer cell, ya, termasuk dalam innate atau kemudian tadi non spesifik. Ada makrofag, neutrofil, eosinofil, basofil. Namun juga sel T ini bisa dianggap sebagai imunitas adaptif, ya. Nah, sehingga dia beririsan. Ada natural killer dan dendritic cell, ya. Sedangkan T-cell sendiri memang umumnya adalah adaptif, namun di beberapa bagian ya ternyata juga dikenal sebagai innate immunity. Nah, yang jelas-jelas termasuk dalam imunitas spesifik atau adaptif atau didapat tadi adalah B-cell ya dan T-cell yang kemudian tadi B-cell membentuk antibodi, sedangkan sel T ya ini nanti ada beberapa tadi sudah kita sebutkan, ada 4 bagian termasuk membentuk CD4 ya dan CD8 plus. Nah, inilah kesimpulan secara gambar bagaimana imunitas non spesifik dan spesifik atau innate dan adaptif. Kemudian kita masuk pembahasan sistem limpatik. Ya, jadi sebenarnya sistem limpatik ini masuk sistem sirkulasi atau kardiovaskuler. Namun ia disebut sirkulasi sekunder karena berfungsi mengalirkan limpa atau getah bening di dalam tubuh. Nah, susunan limpa sendiri mirip dengan plasma, tetapi dengan kadar protein yang lebih kecil. Namun umumnya dalam pembahasan sistem imun, sistem limpatik juga termasuk karena ia cukup banyak memerankan fungsi proteksi atau pertahanan tubuh manusia. Ya, kita bisa lihat di sini bagaimana persebaran dari sistem limpatik. Ada berapa organ yang sudah terlihat di sini, nanti akan kita jelaskan juga seperti tonsil, ya kemudian sumsum merah, ya kemudian juga kita bisa lihat di sini bagaimana kelenjar pinus, ya yang menjadi bagian organ-organ yang termasuk dalam sistem limpatik. Nah, fungsi sistem limpatik sendiri yang pertama mengembalikan cairan dan protein dari jaringan ke sirkulasi.
Yang kedua, mengangkut limfosit dan kelenjar ke sirkulasi. Jadi perannya lebih banyak dalam sistem pertahanan dan memasukkannya ke sirkulasi. Mengangkut lemak, kemudian menyaring dan menghancurkan mikroorganisme. Di sini terlihat jelas perannya melawan patogen dan juga menghasilkan zat antibodi. Nah, kita bisa lihat di sini ya bagaimana posisi dari kelenjar ataupun juga sistem limfatik yang berdekatan dengan sistem kardiovaskular ya. Di sini ada arteriol, ada arteri, kemudian venula, ada vena, ada kapiler. Nah, disinilah kita lihat kapilari limfa. Nah, organ apa saja yang termasuk dalam sistem limfatik? Tadi sudah sempat beberapa kali kita lihat gambar yang merepresentasikan organ-organnya. Yang umum ada 5. Nah, yang pertama adalah sumsum merah, ya, jaringan yang menghasilkan limfosit. Kemudian yang kedua dikenal dengan nodus atau kelenjar limfa. Perannya berfungsi dalam filtrasi, fagositosis, tadi sudah kita bahas, dan proliferasi limfosit, artinya pematangan, perubahan limfosit menjadi limfosit yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian limfa, nah limfa sendiri adalah organ limfoid terbesar di dalam tubuh ya. Jadi perlu diingat, perlu catat, limfa sendiri adalah organ limfoid terbesar dalam sistem limfatik. Kemudian kita kenal dengan timus. Nah, tadi sudah sempat kita lihat di gambar, timus berperan dalam pematangan limfosit T, meskipun juga tadi tidak memerangi secara langsung, tapi dia berperan dalam pematangan limfosit T sebagai tadi respon spesifik tubuh. Dan yang terakhir tonsil, ya ini cukup kita familiar dengannya, yaitu tonsil berada di mulut dan tenggorokan dan berperan dalam melawan infeksi. Yang kemudian secara bahasa umum ya disebut dengan istilah sakit atau kemudian ada amandel. Ya. Nah, kalau disimpulkan dalam sebuah tabel ya, jadi organ sistemnya apa saja, yaitu contoh ada nodus limfa dari produksi limfosit T, kelenjar timus filter partikel asing, tonsil menghancurkan sel darah putih ya dan trombosit, sedangkan limfa menahan kuman ya yang masuk melalui mulut maupun hidung. Nah, tadi kita bahas bahwa limfa adalah organ limfoid terbesar dalam sistem limfatik. Ternyata perannya pun cukup besar. Yang pertama itu sebagai fagositosis, ya tadi mencerna, mengeliminasi mikroorganisme. Kemudian yang kedua berperan membantu saat perdarahan, maka disebut dengan peran dalam cadangan darah. Kemudian mengandung limfosit B dan T, maka ini fungsi dari respons spesifik. Dan yang terakhir yaitu berperan pula dalam produksi sel darah atau dengan istilah eritropoiesis. Nah, inilah kita lihat bagaimana peran sistem limfatik ya yang mensupport dari sistem pertahanan tubuh manusia dengan organnya ya, dengan fungsi-fungsinya yang tadi kita sudah lihat cukup banyak berperan seperti sistem pertahanan tubuh yang kita jelaskan sebelumnya, khususnya untuk respon yang spesifik. Oke, di sini kita bisa lihat letak dari organ-organ tadi, tonsil ya di mulut dan tenggorokan, kemudian timus tadi ya, walaupun tidak secara langsung tapi ya tempat pematangan ya. Kemudian dalam beberapa referensi juga ya disebutkan ada nodus limfa, kemudian juga ada sumsum tulang merah gitu ya, dan beberapa organ lainnya ya seperti appendix yang disebut dengan usus buntu, kemudian spleen ya atau yang disebut dengan empedu, begitu pula dengan komponen dari sumsum tulang merah ya yang di sana tadi kita kenal dengan eritropoiesis ya, pembentukan sel darah. Di dalamnya ada komponen tadi ya, ada sel darah merah, sel darah putih ya, kemudian juga trombosit ya atau platelet. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.